Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Naufal Kailana, dan teman saya, Saudari Dinda Nur Fatihah. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Diki Andika selaku dosen pengampu dan teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Langsung saja ke pembahasan. Next. Yang pertama, ada pengertian media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin, median, yang merupakan bentuk jamak dari medium, secara etimologi yang berarti alat perantara. Wilbur Sherman mendefinisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran. Secara lebih spesifik, yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran, seperti buku, film, video, kaset, slide, dan lain-lainnya. Adapun yang dimaksud dengan media dakwah adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah pada zaman modern sekarang ini seperti televisi, video, kaset, rekaman, majalah, dan surat kabar. Kemudian, next. Yang pertama, problem dakwah internal. Problem-problem internal tentu juga sangat banyak yang bisa kita klarifikasikan ke dalam 5 kelompok dan kategori. Pertama, problem-problem dakwah internal yang bersumber dan berasal dari kondisi internal diri dari setiap dai sendiri. Yang kedua, berasal dari kondisi internal setiap kelompok. Yang ketiga, berasal dari kondisi internal kalangan para dai dan kelompok dakwah secara umum. Yang keempat, berasal dari kondisi internal umat Islam dalam lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kelima, berasal dari kondisi internal kaum muslimin secara keseluruhan. Yang kedua, problem dakwah eksternal. Tantangan-tantangan dakwah yang bersifat eksternal tentu saja banyak dan beragam sekali. Bisa kita ilustrasikan dalam 4 poin di bawah ini. Yang pertama, berupa makar yang terus-menerus dan bertubi-tubi dari musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 30, Ar-Ra'd ayat 42, Ibrahim ayat 46, Saba ayat 33, At-Tariq ayat 15-17, dan lain-lain. Yang kedua, ada kerjasama mereka dalam membuat dan melaksanakan konspirasi terhadap Islam, dakwah Islam, dan umat Islam. Terdapat pada surat Al-Anfal ayat 73, An-Naml ayat 48-53. Yang ketiga, keragaman cara dan strategi mereka dalam upaya-upaya menghambat, menghadang, dan menghentikan setiap perjalanan serta laju dakwah Islam dari kelompok, organisasi, pergerakan, dan jamaah manapun. Yang terakhir, kekuatan, kecanggihan, dan kemodernan sarana serta prasarana yang mereka pakai dan gunakan dalam membuat dan melaksanakan makar atau konspirasi mereka terhadap Islam, dakwahnya, pergerakannya, dan kaum muslimin. M. Amin Rais dalam bukunya Moralitas Politik Muhammadiyah menawarkan 5 pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar dakwah Islam di era informasi sekarang tetap relevan, efektif, dan produktif. Yang pertama, perlu ada pengkaderan yang serius untuk memproduksi juru-juru dakwah dengan pembagian kerja yang rapi. Dan diperlukan juga berbagai penguasaan dalam ilmu teknologi informasi yang paling mutakhir. Yang kedua, setiap organisasi Islam yang berminat dalam tugas-tugas dakwah perlu membangun laboratorium dakwah. Dari hasil labda, ini akan dapat diketahui masalah-masalah real di lapangan. Yang ketiga, proses dakwah tidak boleh lagi terbatas pada dakwah bil lisan, tapi harus diperluas dengan dakwah bil hal, bil kitabah, bil hikmah, bil istihadiyah, dan sebagainya. Yang terakhir, media massa cetak, dan terutama media elektronik harus dipikirkan sekarang juga. Media elektronik yang dapat menjadi wahana atau sarana dakwah perlu dimiliki umat Islam, karena merebut remaja Islam di Indonesia adalah tugas dakwah Islam dalam jangka panjang. Anak-anak dan para remaja kita adalah aset yang tak ternilai. Mereka wajib kita selamatkan dari pengikisan akidah yang terjadi akibat invasi nilai-nilai non-Islami ke dalam jantung berbagai komunitas Islam di Indonesia.
Yang selanjutnya, problematika dakwah dalam masyarakat modern di era masyarakat pada umumnya terhadap dakwah lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral communication atau tablik, sehingga aktivitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan ceramah. Yang kedua, problematika yang bersifat epistemologis. Dakwah pada era sekarang bukan hanya bersifat rutinitas, temporal, dan instan, melainkan dakwah membutuhkan paradigma keilmuan. Dengan adanya keilmuan dakwah, tentunya hal-hal yang terkait dengan langkah strategis dan teknis dapat dicari rujukannya melalui teori-teori dakwah. Dan yang terakhir, problem yang menyangkut sumber daya manusia. Kemudian ada bentuk media dakwah kontemporer. Seorang dai atau juru dakwah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia tidak akan terlepas dari sarana atau media. Karena di era modern ini, dakwah tidak hanya cukup disampaikan melalui lisan, tanpa melalui bantuan alat-alat komunikasi modern, seperti radio, televisi, film, dan lain-lain. Oleh karena itu, kepandaian memilih media atau sarana yang tepat merupakan bentuk keberhasilan dakwah. Hamzah Yakub membagi saran dakwah menjadi 5 macam, yaitu lisan, tulisan, audio, visual, dan akhlak. Dari 5 macam pembagian tersebut, secara umum dapat dipersempit menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, spoken words. Media dakwah berbentuk ucapan atau bunyi yang ditangkap dengan indera telinga seperti radio, telepon, dan lain-lain. Yang kedua, printed writing. Berbentuk tulisan, gambar, lukisan, dan sebagainya yang dapat ditangkap dengan mata. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, the audio visual, berbentuk gambar hidup yang dapat didengar sekaligus dilihat, seperti televisi, video, film, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 10 sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.